Dari suaranya memang Kalau pendengar setia Suara Gontor dimanapun berada, baik, kita lanjut lagi diskusi kita, kita lanjut lagi dialog kita mengenai pertanyaan-pertanyaan sudah dilainkan di via SMS kami. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk masukan dan lain sebagainya. Iya, yang sedang mantengin. Kita langsung aja menuju pertanyaan yang sudah dilainkan. Ya, seperti yang pertama nih, ada teman-teman yang ikut nimbrung tentang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur Ustadz, saya kan tidak paham dengan makna dari bahasa Arab. Lalu saya ingin menjadi guru agama. Lalu bagaimana tips saya agar bisa melaksanakan? Nah, begitu Ustadz, ini terputus silaturahminya. Oke. Bagaimana caranya Ustadz? Baik. Oke. Barakallahu fikum. Kepada antum yang bertanya, mudah-mudahan jawaban kami di sini bisa mewakili pertanyaan ya, dari antum semua ya, antum yang bertanya, bagaimana kalau mau jadi guru agama akan tapi belum bisa bahasa Arab. Terus terang saja, karena kita tinggal di Indonesia, maka pelajaran-pelajaran agama itu tidak selalunya disandarkan kepada bahasa Arab, seperti pelajaran akidah, pelajaran sejarah, pelajaran akhlak ya, atau pelajaran fikih gitu ya. Ada banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi sekali lagi ini mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus belajar gitu. Mudah-mudahan nanti dalam keadaan belajar inilah Allah memberi banyak kemudahan bagi kita, baik untuk menuntut ilmu atau Allah mudahkan jalan kita untuk mendapatkan kebaikan yang lebih daripada itu. Baik, merupakan sebuah kebaikan menjadi guru agama, karena di tangan mereka lah disandarkan atau dipangkukan ya akhlak daripada anak-anak kita gitu. Maka yang terbaik adalah tetap kita belajar ya, tetap kita belajar sesedikit apapun gitu ya. Tetap kita belajar sesedikit apapun, asalkan istiqomah, itu lebih baik daripada mereka cukup dengan ilmu yang sudah ada. Tidak ada larangan bagi guru agama untuk bisa belajar untuk bisa mengajarkan pelajaran agama ketika dia tidak mampu berbahasa Arab gitu ya, atau bahkan sebaliknya. Malah kita dapati kawan-kawan kami yang subhanallah luar biasa sekali bahasa Arabnya, bahkan pernah tinggal lama di luar gitu, bukan jadi guru agama justru. Itu pada kenyataannya demikian. Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi jadi pengusaha ya. Berarti ini adalah koreksian bagi kita ya, bagi antum secara khusus gitu, untuk kembali semangat belajar sesedikit apapun mempelajari bahasa Arab. Maka mudah-mudahan salah satu cara untuk memotivasi diri kita, memompa diri kita semangat belajar bahasa Arab adalah memahami apa yang kita baca dalam sholat. Karena pelajaran arti bacaan sholat ini kosakatanya sangat-sangat sedikit, dan akan tetapi sangat-sangat sering dipakai, tapi sangat-sangat susah untuk memulai gitu ya. Karena mungkin sekian lama kita sholat gitu, kita menganggap bahwa arti bacaan sholat itu bukan bagian daripada sholat gitu. Akhirnya ya sesuatu yang remeh, sesuatu yang mudah kan akhirnya diremehkan. Setelah diremehkan ya dilupakan. Tapi mudah-mudahan dengan mempelajari arti bacaan sholat itu akhirnya nanti naik. Saya bacaan sholat sudah paham nih gitu ya. Ya sudah deh, saya sering juga baca Quran, harusnya saya paham juga dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Belajar lagi gitu ya. Baca Quran sudah hatam gitu ya, arti bacaannya sudah kenal semuanya ya. Itu berarti sudah mewakili, sudah bisa, itu sudah cerdas dalam berbahasa. Mudah-mudahan antum yang di sana sebagai penanya merasa terpuaskan ya dengan jawaban kami. Semangat ya, kita harus semangat untuk terus belajar ya, baik belajar bahasa Arab ataupun belajar agama Islam secara keseluruhan. Hadani Allah wa iyyakum, seperti itu kurang lebih. Terima kasih Ustaz. Melanjutkan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya pernah baca salah satu perkataan Ustaz. Beliau bilang jika kita belum bisa meresapi bacaan-bacaan dalam sholat kita, maka sebaiknya kita meresapi setiap doa yang kita panjatkan setelah sholat. Lalu apa benar begitu? Ada langkah untuk membaca khusyuk dalam sholat? Afwan, terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Kepada penanya saya ucapkan terima kasih untuk bertanya di suara Gontor FM.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah eh, meresapi bacaan doa setelah sholat ya adalah merupakan solusi ketidakpahaman kita akan bacaan sholat? Ya, subhanallah ya. Eh, Ibu atau bapak atau akhi atau ukhti yang bertanya kemudian sedang mendengarkan, kita harus pahami dulu bahwa bacaan doa-doa kita di luar sholat itu jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak ketimbang bacaan sholat kita sehari-hari. Coba bayangkan, bukankah kita membaca bacaan yang sama dalam setiap rokaatnya? Kalaulah kita sholat 17 rokaat minimal ya dalam sehari-hari, ini belum ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Bukankah rokaat pertama sholat subuh ya, itu bacaannya sama dengan rokaat terakhir sholat isya? Ya, sama-sama membaca subhana rabbiyal a'la atau sama-sama membaca subhana rabbiyal azim, atau ketika i'tidal bacanya juga sama-sama sama sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu milus samawati, atau misalnya sebagian orang ada yang baca sami Allah liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi gitu ya. Sama semua ya, paling berbeda hanya di doa tasyahud gitu ya, atau di doa istiftah atau pilihan surat ya, hanya sebatas itu saja. Apalagi kalau pilihan suratnya dari al-ikhlas ke al-ikhlas lagi, dari al-ikhlas kalau enggak ke al-kautsar, kalau enggak ke al-kautsar ya Quran surat an-nas, kalau enggak an-nas ya al-falaq. demikian saja ya. Cenderung arti bacaan sholat itu lebih sedikit kosakatanya dibandingkan doa-doa setelah sholat gitu. Maka seperti apa seharusnya? Seharusnya sholat dulu gitu ya, sholat dulu yang harusnya dipahamin gitu ya, bukan doa yang lain dulu. Belum lagi yang kita ketahui bahwa sholat adalah merupakan doa dan pujian. Di dalam bacaan-bacaan sholat itu yang ada hanya doa dan pujian gitu ya. Kalau tidak pujian ya doa, kalau tidak doa ya pujian. Kebalik-balik saja, di situ-situ saja sudah. Nah, akan tetapi yang istimewa dari sholat adalah sholat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat adalah merupakan hal yang atau ibadah yang terbesar yang seharusnya lebih kita utamakan gitu. Kalaulah seandainya kita eh, tidak paham dengan apa yang kita baca dalam sholat, ya sudah wajar gitu. Doa-doa setelah sholat juga mungkin akan sebatasnya saja gitu ya. Maka ingin rasanya kami memberikan sedikit gambaran kepada penanya bahwa yang paling penting sholat dulu deh. Kalaulah kita akui bahwa sholat itu adalah perkara yang besar, perkara yang penting, maka hal yang harusnya utama gitu, hal yang harusnya diutamakan dalam perbaikan itu jelas sholat gitu, karena sholat adalah perkara yang besar gitu. Sholat lebih besar daripada haji, sholat lebih besar daripada puasa, sholat lebih besar daripada zakat gitu ya. Karena Rasulullah SAW harus naik dulu, harus mi'raj dulu untuk mendapatkan perintah sholat. Karena tidak ada ganjaran yang lebih baik dari surga bagi orang-orang yang baik kualitas sholatnya gitu. Maka saya lebih sarankan untuk belajar dulu arti bacaan sholat, karena mudah sekali kosa katanya sangat-sangat sedikit gitu ya. Maka kalaupun tidak dengan kami ya, kami sarankan untuk berangkat ke toko-toko buku. Saya rasa di sana sudah banyak buku-buku yang mempelajari arti bacaan sholat ya, atau menuliskan terjemahan daripada bacaan sholat, meskipun sebatas mengartikan saja ya, belum sampai level memahami kandungan daripada bacaan sholat, tapi itu sudah mewakili. Hadani Allah.